Halo semua, kembali lagi dengan kita di Monokrom Podcast. Bagaimana nih kabar kalian semua? Kami harap kalian semua sehat ya. Di sini kami hadir kembali dan tentunya dengan membawakan tema yang lebih menarik lagi seputar pembelajaran di sekolah kami. Ngomong-ngomong, masih ingat nggak dengan suara kita? Atau kami perkenalkan lagi aja ya? Kenalin, aku Niki Fernando Susianto dari kelas X IPS 3. Selanjutnya ada beberapa rekan teman aku yang lain, kepoin yuk. Halo teman-teman, aku Cleodora Nashiwa Levina dari kelas 10 IPS 2. Hai guys, aku Manuela Kristabel Bohang dari kelas 10 IPS 3. Nah, sudah ingat kan dengan kita semua? Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tema terbaru tentang Indonesia sebagai poros maritim, di mana Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang dikelilingi oleh perairan, yang menyebabkan banyaknya penghasilan dan mata pencarian ekonomi yang sangat dapat diuntungkan oleh masyarakatnya. Nah, benar tuh apa yang dikatakan Manuela. Tetapi selain sebagai ekonomi dari kekayaan Indonesia, kita juga dapat mengenal dan mendalami tentang peran dari dinamika hidrosfer di negara Indonesia, yang mana juga berhubungan dengan tema kita. Kira-kira nih, apa saja sih dinamika hidrosfer dan dampak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita? Nah, aku tahu nih, kalau berbicara tentang geografi, menurutku dinamika-dinamika hidrosfer yang ada yakni terdapat beberapa contoh. Salah satunya dari siklus hidrologi, yakni terdapat 3 macam, antara lain siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan juga siklus hidrologi panjang. Selain memiliki beberapa macam siklus dari dinamika hidrosfer, negara Indonesia juga merupakan negara dengan posisi geografis yang berada di daerah Khatulistiwa dan juga berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia, yang mana juga memiliki dampak dalam kehidupan, salah satunya yakni pemanfaatan area sungai atau waduk sebagai tempat budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oh, jadi begitu ya. Tapi ngomong-ngomong masalah budidaya ikan nih, kita bisa loh memanfaatkan budidaya ikan tersebut untuk dapat dijadikan juga sebagai peluang usaha kita dengan tetap memperhatikan HPP atau sering disebut dengan harga pokok produksi dalam makanan awetan hewani, yakni suatu proses di mana kita merencanakan pengelolaan budidaya ikan lebih lanjut dengan memperhatikan setiap biaya dan rincian yang ada mulai dari modal usaha, tempat usaha, dan lain sebagainya, sehingga dalam kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Wah, bener juga tuh. Akan tetapi, dalam proses penerapan HPP dalam pengolahan makanan awetan hewani, kita juga dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang beranggotakan beberapa orang dengan kegiatan yang berasaskan kekeluargaan. Organisasi-organisasi tersebut dapat kita sebut sebagai koperasi. Selain itu, dalam koperasi juga terdapat beberapa prinsip yang diterapkan, antara lain yakni bersifat keanggotaan yang bersifat terbuka serta pengawasan yang sifatnya demokratis. Wah, bener tuh Levina. Dari prinsip yang ada pada ekonomi, kita bergeser membahas tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia yuk. Di sini ada yang tahu nggak bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha? Aku sepertinya tahu sih, yang mana proses masuknya agama Hindu dan Buddha, yakni melalui jalur perdagangan, di mana pada masa-masa tersebut terjadi sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, salah satunya yakni dengan Tiongkok dan India. Dengan begitu, maka terjadilah perdagangan antara rakyat pribumi dengan rakyat India, yang pada waktu itu sempat untuk tinggal di Indonesia. Maka daripada itulah, rakyat-rakyat India membawa dan menerapkan sistem-sistem di India kepada rakyat pribumi dengan agama yang dianut, yakni Hindu. Dengan begitulah terjadi proses yang menjadi pusat di mana agama Hindu dan Buddha tersebar luas di Asia. Oh, ternyata seperti itu proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Menarik. Tetapi nih, menurut beberapa majalah-majalah yang aku baca, sebelumnya adanya agama-agama di Indonesia, pada zaman manusia purba dahulu masih sering mengenal yang namanya kepercayaan-kepercayaan.
seperti contohnya kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga kepercayaan totemisme. Nah, benar banget tuh. Dari kepercayaan-kepercayaan itulah yang membuat munculnya agama-agama di Indonesia ini. Tetapi nih, dari persebaran agama yang ada, terdapat juga loh keuntungan-keuntungan Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai contohnya, yakni Indonesia memiliki hukum kelautan yang akan membatasi gerakan kapal yang masuk tanpa izin. Hukum yang ditetapkan itu juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis _Pangkal Kepulauan Indonesia. Nah, selain itu ada pula isi traktat atau perjanjian multilateral di Jamaika mengenai laut teritorial yang diresmikan pada 10 Desember 1982. Antara lain yakni, laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. Yang kedua yaitu batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil, serta landas benua atau landas kontinen diukur batasnya 200 mil lebih dari pantai. Waduh, ternyata sangat-sangat detail ya tentang segala izin yang ditetapkan. Oke, setelah kita membahas tentang keuntungan Indonesia sebagai poros maritim dalam undang-undang, bagaimana kalau kita sekarang membahas tentang penulisan puisi dengan tema yang tentunya berhubungan dengan dunia maritim juga. Kali ini, aku mau menunjukkan kepada para pendengar setia podcast tentang puisi dari karya W.S. Rendra yang berjudul Keindahan Alam Indonesia yang akan muncul pada cuplikan di layar kalian. Nah, itu tadi puisi tentang salah satu keindahan Indonesia, yakni keindahan laut yang ada di Indonesia. Sekarang, bagaimana? Mau lanjut mempelajari yang lain nggak nih? Tentu mau dong Manuela, karena topik kita membahas Indonesia sebagai poros maritim ini belum selesai. Oke, setelah kita melihat cuplikan puisi yang telah dipilihkan oleh Manuela, sekarang bagaimana kita lanjut melihat cerita deskriptif tentang Danau Toba ya? Oke, siap Levina. Jadi, cerita dalam teks deskriptif yang aku pilih yakni tentang Danau Toba, yang juga akan muncul pada cuplikan di layar kalian loh. Wah, cukup jago nih Manuela untuk mencari dan memberitahukan tentang keindahan Danau Toba kepada para pendengar podcast kita. Tetapi ini para pendengar podcast yang terkasih, jangan bosan dulu ya. Kami memiliki beberapa topik lagi loh. Salah satunya yakni tentang report text, yang tentunya sudah dipersiapkan untuk diperlihatkan kepada kalian semua. Wah, siap-siap Niki. Aku udah menyiapkan nih untuk teksnya. Stay tune ya. Wah, seperti itu ya contoh dari report text. Ternyata tidak jauh berbeda ya dengan deskriptif text, yang mana deskriptif text ditulis berdasarkan pandangan orang itu sendiri. Sedangkan untuk report text adalah sebuah fakta yang sudah diteliti atau diamati kemudian dituliskan ke dalam sebuah teks. Nah, bener tuh Manuela. Tetapi dari report text tentang hutan mangrove, ada pula loh larangan-larangan agar hutan mangrove tetap terjaga. Kalimat larangan yakni Buyao Sui Kanfa Hong Shulin, yang memiliki arti jangan menebang mangrove sesuka hati. Wah, hebat-hebat Niki. Oke, tak terasa sudah cukup lama kita bersama dalam podcast episode ketiga ini. Maka dari itu, kami izin pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman sekitar kalian. Dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Thank you all and see you on next episode. Bye.